Saudara, hari ini 24 Februari 2025 menjadi sejarah baru Indonesia. Presiden Prabowo Subianto jam 10 nanti akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi atau Super Holding BUMN bernama Danantara. Sempat beberapa kali batal meluncur, daya Anagata Nusantara akan dirilis langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau tidak ada halangan, jam 10 nanti Danantara akan lahir. Daya artinya energi dan kekuatan. Anagata adalah masa depan, Nusantara adalah tanah air. Presiden Prabowo bilang Danantara adalah energi bagi masa depan Indonesia. Danantara akan mengelola dana lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat atau jika dikonversi ke rupiah nilainya sekitar 15 triliun rupiah. Ada 7 BUMN blue chip atau papan atas yang asetnya dilebur. Di antaranya adalah Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom, dan Main ID yang selama ini jadi holding tambang. Di hari yang sama, informasi yang kami terima, Presiden Prabowo juga dijadwalkan melantik petinggi Danantara. Di antaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani sebagai CEO atau Chief Executive Officer. CEO di sini adalah kepala badan pengelola. Nama lain yang masuk dalam bursa pemimpin Danantara adalah Wakil Direktur Utama TBS Energi Pandu Syahrir sebagai CIO atau Chief Investment Officer. Sederhananya, Pandu akan memegang Direktorat Investasi dan Aset BUMN. Kemudian yang akan dilantik adalah Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria sebagai COO atau Chief Operating Officer. Sederhananya, Doni Oskaria akan memegang kendali Direktorat Operasional BUMN yang ada di bawah payung Danantara. Informasi terkini kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dan juru kamera Yohan Bagja di Istana Kepresidenan Jakarta. Cindy, selamat pagi. Apa poin penting dari peluncuran Danantara kali ini khususnya keberlanjutan perekonomian Indonesia? Ya, yang paling penting hari ini tentu adalah apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena akan membuktikan keseriusan dari Presiden Prabowo Subianto melahirkan Danantara. Kemudian juga kita akan melihat seperti apa instruksi yang akan menjadi pedoman pertama kali yang dipegang oleh Danantara dalam mengelola aset jumbonya yang tadi sudah disebutkan, yang ini sudah pernah di-spill oleh Presiden Prabowo Subianto senilai 900 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau dikonversikan sekitar 14.600 triliun atau hampir 15.000 triliun rupiah. Kemudian juga bagaimana nantinya Presiden Prabowo Subianto akan bisa membuktikan kepada publik Danantara mampu mengelola modal awalnya. Karena juga kalau di Undang-Undang BUMN modal dari Danantara paling sedikit itu 1.000 triliun rupiah. Angka ini didapatkan dari modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang mencapai 1.135 triliun rupiah. Nah, ini bagaimana Presiden Prabowo Subianto bisa mengarahkan Danantara dalam mengelola aset yang sebegitu besar. Nah, kemudian juga saya mau menceritakan situasi terkini, Mario dan juga saudara. Kalau agenda pelantikan dan juga peresmian dijadwalkan pada pukul 10 nanti di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, artinya posisinya berada di antara Istana Negara dan juga Istana Merdeka Jakarta. Ini menjadi lokasi yang sama yang digunakan ketika Presiden Prabowo Subianto melantik secara serentak kepala daerah pada pekan lalu. Nah, tampaknya akan dilakukan secara sederhana tapi tamunya cukup besar karena kalau informasi yang kami himpun tidak hanya dari jajaran yang akan mengisi bursa organ Danantara saja, tapi juga akan ada Menteri Kabinet Merah Putih, kemudian kepala lembaga, anggota DPR, lalu ekonom, pengusaha, jajaran direksi BUMN, kemudian juga pemimpin redaksi media, lalu bahkan mantan presiden dan mantan wakil presiden juga diundang. Nah, kenapa ada mantan presiden juga? Karena kalau kita ingat Presiden Prabowo Subianto juga sempat meminta agar presiden-presiden terdahulunya bisa turut mengisi pos Dewan Penasihat. Nah, kalau informasi yang kami dapatkan tadi dari sumber istana, kemungkinan sepertinya untuk Presiden ke-7 Joko Widodo dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono hadir, tapi nanti kepastiannya kita akan lihat pukul 10 nanti. Nah, di jalur ini saya ada di pintu Istana Negara, ini menjadi akses masuk bagi para tamu undangan. Tadi ada menteri termasuk juga Rosan Roslani yang masuk ke dalam bursa yang akan mengisi pucuk pimpinan di badan BPI
Danantara. Tadi ditanyakan seperti apa, apakah fix nih untuk mengisi posisi itu. Ia baru bilang ya kalau sampai saat ini jabatan saya masih Menteri Investasi dan Hilirisasi. Ia belum mau membocorkan. Nah tapi tadi juga wartawan di istana juga melihat adanya kedatangan Pandu Syahrir yang memang kabarnya akan mengisi jajaran direksi untuk holding investasi. Tapi sama, tidak mau berkomentar terlebih dahulu. Selain dari kedua itu ya ada menteri-menteri lain dan juga jajaran dari direksi BUMN, dirut-dirut BUMN sudah terlihat dari bahkan sebelum jam 8 tadi, Mario. Oke. Terima kasih Cindy Permadi dan juga Yohan Bagja atas laporannya dari Istana Kepresidenan. Selamat bertugas kembali.